Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu. Kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di majelis ilmu dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah, demikian juga mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menerima nasihat yang datang dari Allah, demikian juga yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Naam, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin tentang taman-taman bagi orang-orang yang saleh. Inilah makna dari kitab ini. Dan memang judul kitab ini sesuai dengan isinya. Kitab ini akan menjadi penyejuk bagi orang-orang yang saleh. Karena dalam kitab ini terdapat ayat-ayat Allah. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama dari madhab Asy-Syafi'iyah, memberi judul kitab ini dengan Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang yang saleh. Karena ketika seseorang masih ada keimanan dalam dirinya, maka akan tenang ketika ayat-ayat Allah dibacakan di hadapannya. Demikian juga akan memberikan pengaruh bagi dia ketika hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menerima ayat-ayat Allah. Demikian juga bisa menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak mungkin seseorang selamat baik di dunia ataupun di akhirat kecuali hidupnya senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka selamanya kalian tidak akan tersesat. Yang pertama kata Rasulullah, kitab Allah. Yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini kita sudah masuk pada bab yang keenam dari kitab ini, yaitu tentang bab fit taqwa. Bab yang berkaitan dengan perintah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin
ketika dia mendengarkan perintah untuk bertakwa, maka hendaklah dia serius mendengarkan perintah tersebut. Hendaklah dia jangan menganggap seruan untuk bertakwa kepada Allah hal-hal yang biasa-biasa saja, yang mungkin dia katakan ini adalah pembahasan atau perintah yang sering kita dengar. Memang benar, kalimat takwa di antara kalimat yang sangat sering kita dengar. Bahkan ketika kita sholat Jumat, khatib senantiasa memberikan wasiat kepada jamaah agar mereka bertakwa kepada Allah, dan ini di antara rukun khutbah. Di dalam khutbah tersebut seorang khatib harus berwasiat kepada jamaah agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan pentingnya kita terus mempelajari takwa dan kita pahami dan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Maka wajar Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Qur'an, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah memerintahkan orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab sebelummu. Jadi orang-orang sebelum kita yang diberikan kepada mereka Alkitab, Allah perintahkan mereka agar senantiasa bertakwa. Wa iyyakum, dan kepada kalian juga anittaqullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bekal yang paling mantap, bekal yang paling afdal yang kita bawa ketika kita berjumpa dengan Allah adalah ketakwaan kita. Makanya Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dalam hidup ini, karena sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika menghadap Allah adalah ketakwaan yang kita miliki. Nah, maka sebelum kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, demikian juga hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, maka terlebih dahulu kita harus sama-sama memahami apa yang dimaksud dengan takwa. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah antaj'al bainaka wa baina adzabillah wiqayatan. Sebagian para ulama katakan yang dimaksud dengan takwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala ada penghalang. Itu namanya takwa. Kita jadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala penghalang dari murka dan azab Allah. Tentunya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ini yang sering kita dengar. Maka memang arti yang sederhana dari takwa adalah kita kerjakan perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah. Itulah namanya takwa. Ketika seseorang mengerjakan perintah-perintah yang Allah wajibkan untuk dia, sholat 5 waktu, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berarti dia bertakwa pada saat itu. Dan dia juga meninggalkan maksiat-maksiat yang Allah larang kita untuk melakukannya. Itulah orang yang bertakwa. Ini menurut sebagian para ulama. Ada juga ulama yang mendefinisikan takwa dengan definisi yang lain. Di antaranya adalah Thalaq bin Habib. Dia adalah seorang tabi'in. Bahkan dia di antara pemuka pembesar dari kalangan tabi'in. Thalaq bin Habib nih. Ya kan, kalau yang dimaksud dengan tabi'in adalah orang-orang yang mereka belajar dengan sahabat dan kemudian mereka beriman dan mereka juga meninggal di atas keimanan. Itu namanya tabi'in. Ya kan, kalau sahabat, orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan meninggal di atas keimanan, itu namanya sahabat. Jadi kalau antum tadi katakan sahabat lagi, udah habis sahabat, masanya udah lewat. Makanya Abu Bakar dikatakan sahabat karena dia jumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal juga di atas keimanan kepada Rasulullah. Abu Jahal tak dikatakan sahabat. Kenapa? Memang dia hidup di masa Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, tapi dia tak mau beriman kepada Rasul, tak dikatakan dia sahabat. Adapun tabi'in, orang yang berguru dengan para sahabat, mereka beriman dan meninggal di atas keimanan. Inilah tabi'in.
Dan Rasulullah katakan khairun nas qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, generasi sahabat. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelahnya kata Rasulullah tabi'ut tabi'in. Inilah generasi yang mendapat rekomendasi dari Rasulullah. Adapun setelahnya tak ada rekomendasi dari Rasulullah. Masa sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini dapat rekomendasi dari Rasulullah. Dan Talib bin Habib adalah seorang tabi'in. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi nih ulama yang satu nih yang akan kita bacakan definisi beliau tentang takwa. Dia seorang tabi'in yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Subhanallah ya. Beliau katakan yang dimaksud dengan takwa adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dan ilmu dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala darinya. Jadi seseorang melakukan ibadah, seseorang melakukan ketaatan kepada Allah di atas ilmu dan cahaya dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar ibadah aja, tapi ibadah yang dia kerjakan harus berdasarkan cahaya dan ilmu dari Allah. Dia kerjakan ketaatan tersebut di atas cahaya dan ilmu dari Allah karena mengharap pahala dari Allah. Jadi kalau ada orang beribadah tapi ibadah yang dia lakukan tidak ada cahaya dari Allah, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan dalil, kita katakan dia tidak bertakwa kepada Allah. Meskipun dia katakan saya beribadah, saya melakukan amal soleh, tapi kalau ibadah dan amal soleh yang dia kerjakan tidak dibangun di atas cahaya atau ilmu dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, tak kita katakan dia bertakwa meskipun sholatnya banyak, meskipun ibadahnya luar biasa. Kalau ibadah yang dia lakukan tidak ada cahayanya dari Allah, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kita katakan dia tidak bertakwa. Dia lakukan ketaatan tersebut di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian dia melanjutkan wa antatruk maksiatallah. Kemudian engkau meninggalkan maksiat dari Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar dia katakan ini maksiat, ini perkara yang dilarang, tapi tak ada dalilnya. Tapi dia meninggalkan maksiat berdasarkan dalil, berdasarkan cahaya dan ilmu dari Allah. Kemudian wa takhafu iqaballah, karena engkau takut dengan adab Allah. Ini namanya takwa. Subhanallah. Dan kata para ulama, ini adalah definisi yang sangat mencakup. Ketika seseorang melakukan ketaatan di atas cahaya dari Allah, melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis karena mengharapkan pahala dari Allah, dan dia tinggalkan maksiat-maksiat di atas Al-Quran dan hadis berdasarkan cahaya dari Allah karena takut dengan azab Allah. Inilah takwa. Makanya memang kita hidup tak bisa suka-suka kita aja. Kita katakan ini baik, ini buruk, harus ada dalilnya. Kita katakan oh ini ibadah, harus ada dalilnya. Kita katakan ini haram, ini tidak boleh, harus ada dalilnya. Kalau enggak bertakwa kita nanti. Inilah makna takwa. Jadi intinya ketika seseorang sudah mengerjakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, berarti dia bertakwa. Itu arti yang sederhana ya, yang sering kita dengar khatib mengatakan, mari senantiasa kita khatib tidak lupa memberikan wasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Benar. Nah, ini makna dari takwa. Kemudian beliau akan membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, demikian juga dalil-dalil dari hadis yang menjelaskan kepada kita tentang takwa. Subhanallah. Kan kita sering jelaskan nih, subhanallah, bagusnya kitab kita ini ketika dia membuat sebuah bab, senantiasa beliau membawakan dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis. Tak ada yang lain.
Itulah Masya Allahnya kitab ini. Bab takwa yang pertama kali adalah dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis, gitu terus. Masuk lagi ke bab yang lain nanti seperti itu juga kita akan mendapati kitab ini. Karena memang agama itu diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis. Nah, dalil yang pertama yang beliau bawakan dalam kitab ini adalah qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102. Kita pahami makna ayat ini. Meskipun memang ayat ini sering kita dengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita pahami ayat ini dan sudahkah kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini paling penting. Kalau hanya sekedar kita katakan udah sering dengar ayatnya, udah bosan gitu ya. Bahkan udah hafal ini ayat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, ini ayat yang masyhur, yang sering kita dengar, mungkin kita hafal dengan ayat ini, tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan makna dari ayat ini? Kita lihat Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tak beriman tak diseru dalam ayat ini. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Makanya di ayat ini diawali dengan wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mendapatkan ayat Al-Quran dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, kata para ulama, perhatianlah kalian terhadap ayat itu. Karena setelahnya akan ada perintah dan akan ada larangan. Subhanallah itu ya. Makanya setelah Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, apa perintahnya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bukan asal takwa aja enggak, dengan sebenar-benar takwa. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pakar Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi dan beliau termasuk pakar Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah katakan, istakri'u al-Qur'ana min arba'ah. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ambillah oleh kalian Al-Quran dari 4 orang sahabat. Gitu ya. Yang pertama Rasulullah katakan min Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Kemudian dari Salim Maula Abi Hudzaifah. Kemudian yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang keempat adalah Mu'ad bin Jabal. Jadi tak diragukan lagi nih sahabat akan pakarnya beliau tentang masalah Al-Quran. Rasulullah sendiri aja katakan, ambil oleh kalian Al-Quran, pelajari Al-Quran dari 4 orang. Di antaranya siapa? Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kata beliau, apa yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa dalam ayat ini? An yuta' fala yuqsa. Hendaklah Allah itu senantiasa ditaati, bukan untuk dimaksiati. Wa an yudhkar fala yunsa. Dan Allah itu terus diingat, jangan dilupakan. Makna diingat di sini adalah senantiasa dalam hatinya mengingat Allah, baik ketika dia diam ataupun dia bergerak. Wa an yushkar fala yukfar. Nikmat Allah itu disyukuri, bukan untuk diingkari, bukan untuk dikufuri. Maknanya bersyukur di sini adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud. Yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa, kata beliau, Allah itu ditaati bukan untuk dimaksiati. Dan Allah itu terus diingat, jangan dilupakan. Maknanya diingat tadi di sini apa, ikhwan? Senantiasa dalam hatinya teringat Allah. Ketika dia diam, ketika dia berdoa, terus teringat sama Allah, sehingga dia akan hati-hati dalam hidupnya. Kemudian nikmat Allah itu disyukuri, jangan dikufuri.
Ini makna bertakwalah kalian kepada dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Subhanallah, ini harga mati. Jangan sempat kita meninggal sedangkan kita sudah keluar dari agama Islam. Ini musibah ini. Maka Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Maknanya menjaga keislaman kita. Jangan sempat keislaman itu batal. Jangan sempat kita keluar dari agama Islam. Itu maknanya. Karena ketika seseorang meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas selain agama Islam, balasannya kekal di dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Nggak ada peluang lagi keluar dari neraka jahanam. Maka Allah katakan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Karena itu tadi bahaya, kalau udah meninggal, seorang meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas kufur besar selain agama Islam, ya udah tempatnya dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Ada orang yang beriman yang masih ada di hatinya keimanan, kalaupun misalnya dihisab misalnya ternyata dosanya lebih baik dibandingkan dengan ketaatannya, masih ada peluang untuk masuk surga. Gitu ya. Itulah keutamaan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang meninggal di atas keimanan, tak batal keislamannya. Jadi kalau seandainya dihisab pada hari kiamat, waduh, ternyata maksiatnya lebih banyak dibandingkan dengan ketaatannya. Seseorang yang beriman misalnya Allah takdirkan masuk neraka jahanam, tapi masih ada peluang bagi dia untuk keluar dari neraka jahanam tersebut setelah dosa-dosanya dibersihkan di neraka jahanam. Tapi bukan berarti wah udah loh Ustaz, yang penting kita Islam, nggak usah sholat lagi. Yang penting meninggal di atas tauhid. Enggak juga. Kenapa? Ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan sekali celupan saja, lupa sudah kenikmatan di dunia ini. Makanya dalam sebuah hadis yang datang dari Anas bin Malik, pada hari kiamat akan didatangkan penduduk neraka jahanam dan dia adalah orang yang paling banyak nikmatnya di dunia ini. Kita mungkin tak bisa bayangkan lagi manusia yang paling banyak nikmatnya di dunia ini. Tapi Allah takdirkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam dengan sekali celupan saja. Ini air, celupkan sekali, angkat. Hanya dengan sekali celupan saja kemudian ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kebaikan? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Dia katakan, wahai demi Allah, wahai Rabb, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal tadi dia di dunia adalah penduduk dunia yang paling banyak nikmatnya. Gak bisa kita bayangkan penduduk dunia yang paling banyak nikmatnya. Kita subhanallah makan pas-pasan, ya kan? Enggak ada hutang, punya kendaraan ala kadarnya, nikmat kali rasanya hidup tuh. Bagaimana dengan manusia yang paling banyak nikmatnya di dunia? Kita lihat ketika dicelupkan ke dalam neraka jahanam dengan sekali celupan saja, ketika ditanya pernah nggak merasakan kebaikan, pernah nggak merasa kenikmatan, dia katakan demi Allah wahai Rabb, tak pernah aku merasakan kebaikan meskipun sedikit saja. Subhanallah. Kemudian didatangkan penduduk surga dan dia adalah termasuk penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya. Ini juga tak bisa kita bayangkan penduduk dunia yang paling sengsara. Entah gimana itu keadaan, nggak tahu lah kita. Paling sengsara. Jadi kalau kita kadang-kadang diuji, kadang-kadang ditimpa musibah, ini belum sebanding. Ini dibandingkan dengan penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya. Kemudian Allah celupkan dia ke dalam surga dengan sekali celupan saja. Ditanya, pernah enggak engkau wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesulitan? Pernahkah engkau merasakan kepayahan dalam hidupmu? Dia katakan, demi Allah wahai Rabb, saya tak pernah merasakan kesulitan. Melihat kesulitannya tak pernah, merasakannya pun tak pernah. Subhanallah. Menunjukkan apa? Ikhwan, nikmat dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi enggak bisa juga kita katakan enggak apa-apa lah Mas. Yang penting
nggak apa-apa masuk neraka, kan tetap juga keluar dari neraka. Jangan. Ngeri neraka jahanam tuh ya. Toyib, ini udah jauh ini pembahasan kita. Kita membahas takwa ini masalah surga dan neraka ini. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali ke pembahasan. Ini gara-gara apa tadi? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan dalam bab ini adalah surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya tentunya iya. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah tentunya semampu kita kan? Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna, tak bisa dia berdiri, maka boleh bagi dia duduk. Ketika seorang mukmin mau sholat tak bisa duduk, boleh berbaring. Itu maknanya. Maka jangan pula dipahami dengan ayat ini, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sehingga dia bermudah-mudahan. Masalah takwa bukan itu maknanya. Padahal dia masih mampu berdiri, ya udahlah langsung duduk aja lah sholatnya. Nggak bisa. Urutannya sholatlah berdiri. Kalau tak mampu berdiri baru duduk. Kalau tak mampu juga duduk baru berbaring. Itu tingkatannya. Jangan gara-gara mendengar ayat itu bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sehingga dia bermudah-mudahan masalah takwa. Sebagai contoh misalnya di bulan Ramadan, seseorang yang misalnya dia sakit parah tak bisa puasa, boleh bagi dia puasa di luar bulan Ramadan. Itu maknanya. Tayyib, ini dalil yang kedua. Kemudian dalil berikutnya yang beliau bawakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Subhanallah. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Qaulan sadida maknanya ucapan yang benar. Dalam ayat ini ada dua perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama, terus bertakwa kepada Allah. Ini sudah kita jelaskan makna dari takwa ya. Kemudian yang kedua, berkatalah dengan ucapan yang benar. Ini dua perintah nih yang Allah perintahkan kita. Yang pertama terus bertakwa, yang kedua menjaga ucapan. Bahkan ini diantara ciri-ciri orang yang beriman, menjaga ucapan. Allah katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya udah berkata yang baik dia, kalau tak ada yang baik diam. Ini hadis sering kita dengar nih. Tapi mengamalkannya sulit. Kita kadang-kadang bicara, berjam-jam bicara, tak ada manfaatnya. Kadang-kadang gibahi orang aja kita bicara. Menggunjing, menggibah, mengadu domba kadang-kadang. Padahal Allah katakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tak ada yang baik, diam. Itu yang selamat. Kalau kita berbicara yang baik, tepat kalau berbicara. Tapi kalau kita lihat ada kebaikannya, udah diam aja, itu lebih selamat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada yang paling layak dipenjara dalam waktu yang lama kecuali lisan ini, katanya. Tidak ada sesuatu yang paling layak dipenjara dalam waktu yang lama kecuali lisan. Karena ngeri. Memang tak bertulang lisan nih, tapi bisa mematah mata juga. Bahkan bisa saja seorang mengucapkan satu kalimat yang mengandung kemurkaan dari Allah, Allah campakkan dia ke dalam neraka jahanam dengan satu ucapan itu. Ini Rasulullah yang katakan, ikhwan. Rasulullah katakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam. Ada seorang hamba, kata Rasulullah, dia berkata dengan satu ucapan. Satu ucapan nih, tadi katakan berkata-kata 1 jam 2 jam, enggak ya. Dia mengucapkan satu kalimat yang mengandung kemurkaan dari Allah. La yulkilaha balan. Menurut dia biasa-biasa aja yang dia keluarkan dari lisannya. Menurutnya itu biasa-biasa aja. La yulkilaha balan. Namun dengan satu ucapan yang mengandung kemurkaan Allah ini, yahwi biha fi jahannam. Allah campakkan dia ke dalam neraka jahanam.
Subhanallah, dengan satu ucapan aja. Inilah bahaya lisan. Banyak dosa yang kita lakukan gara-gara lisan. Tak jaga lisan. Di antara dosa lisan, ghibah. Apa lagi? Menggunjing, mengadu domba. Kadang-kadang mengucapkan kata-kata kufur. Bahkan bisa seorang keluar dari agama Islam gara-gara ucapannya, bisa saja. Maka wajar Rasulullah katakan, man yatman lima baina rijlaihi wa ma baina farjaihi atman lahul jannah. Siapa di antara kalian yang bisa menjamin untukku untuk menjaga mulutnya, menjaga kemaluannya, ku jamin bagi dia surga. Subhanallah ya, keutamaan orang yang menjaga mulut dan kemaluan. Barang siapa di antara kalian yang bisa menjamin apa? Mulut dan kemaluannya, ku jamin bagi dia surga. Ini yang menjamin Rasulullah. Enggak mungkin Rasulullah berbohong ya. Wa huwas-shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya. Jadi di antara tanda baiknya iman kita, lisannya juga diperhatikan. Ini di antara tanda baik atau tidaknya keimanan kita. Di antara apanya? Tandanya apa? Lisan yang terus dijaga. Makanya Rasulullah katakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqim qalbuhu. Keimanan seseorang tidak mungkin istiqamah sampai hatinya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Dan tidak istiqamah hati seseorang sampai istiqamah lisannya. La yadkhulu rajulun al-jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Seseorang tidak akan masuk surga ketika tetangganya tak merasa aman dari gangguannya. Ngeri ya? Jadi kata Rasul, tidak akan istiqomah keimanan seseorang sampai hatinya istiqomah. Dan tidak akan istiqomah hati seseorang sampai istiqomah lisannya. Karena lisan ini adalah yang menceritakan isi hati, ikhwan. Lisan ini menceritakan isi hati. Makanya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini sudah kita jelaskan tadi makna takwa. Dan ucapkanlah ucapan yang benar, yang mengandung kebaikan, baru kita berbicara. Apa manfaatnya kalau dua hal ini kita lakukan? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Jadi kalau orang sudah bertakwa, dia jaga lisannya, apa tadi yang pertama? Allah akan perbaiki amalannya. Kemudian yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini ada ayat yang ketiga, dalil yang ketiga berkaitan dengan takwa. Jangan terlalu lama lah kita jelaskan ayat ini. Nanti tak sempat ayat yang lain kita baca. Pindah lagi ke ayat berikutnya. Ini ayat yang kita bacakan malam ini, ayat yang sering kita dengar. Bukanlah ayat yang aneh-aneh, enggak. Sering kita dengar ayat-ayatnya. Kemudian ayat berikutnya, dan ini terdapat dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Subhanallah. Ini ayat yang sangat agung. Ini ayat yang sangat luar biasa yang harus kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Ini keutamaan orang yang bertakwa nih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa kepada Allah? Makna takwa tadi sudah kita jelaskan ya. Maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. Kata Ibnu Abbas, jalan keluar dari kesusahan dunia dan akhirat. Subhanallah. Ini keutamaan takwa. Kita hidup ini banyak masalah. Atau ada di antara antum hidupnya tak ada masalah? Itu bukan penduduk dunia lagi, udah penduduk surga itu kalau tak ada masalahnya. Kalau dia masih mengaku manusia, tinggal di dunia, pasti ada masalah.
Kalau tak ada masalah bukan penduduk dunia lagi, udah penduduk surga itu. Masalah akan ada, akan terus menghampiri kita, tapi ada solusinya ikhwan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ibnu Abbas tadi katakan apa? Jalan keluar dari kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Maka semakin berat permasalahan, semakin kuatkan rasa takwa kita kepada Allah. Semakin besar ujian, semakin besar cobaan, semakin dekat kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita jalan keluar. Jangan sudah diuji, sudah banyak masalah, semakin malas sholat, semakin malas baca Quran, semakin malas sedekah. Ini tambah masalah, masalahnya menumpuk, bertumpuk-tumpuk jadinya nanti. Sebagian orang kan kalau sudah berat permasalahan itu udah sholat pun tak khusyuk lagi. Baca Quran udah malas. Ini keliru orang yang seperti ini. Bahkan ketika masalah kita semakin banyak, semakin kuatkan takwa kita kepada Allah. Kenapa? Agar Allah berikan jalan keluar dari permasalahan itu. Tadi ini dikatakan masalah kita di dunia dan di akhirat dengan takwa. Jadi kalau kita ada masalah, jangan langsung ngadu sama manusia. Udah ngadu sama Allah. Semakin khusyukkan sholat, semakin perbanyak sholat sunnah, semakin banyak sedekah, semakin banyak amal soleh, agar Allah berikan jalan keluar dari masalah kita. Kalau antum tak percaya, buktikan. Iya kan? Karena sekedar teori-teori saja, tak tahu, kita buktikan. Dan janji Allah tak mungkin bohong, tak mungkin. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Dan tadi kita katakan ini banyak masalah. Solusinya yang paling mantap adalah dengan bertakwa kepada Allah. Tak sampai di sini aja. Keutamaan orang bertakwa itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka dari sini kata para ulama, rezeki kita itu, rezeki manusia itu ada dua. Ada rezeki yang bisa diperkirakan, ada rezeki yang tidak bisa diperkirakan. Sebagai contoh, rezeki yang bisa diperkirakan, seseorang yang bekerja di perusahaan, dia tahu kan setiap bulan gajinya sekian, tahu dia. Kalau anda bekerja, insya Allah tanggal 1 masuk ke rekening sekian, bisa diperkirakan. Tapi ada juga rezeki yang tak bisa diperkirakan. Nah, inilah yang dimaksud. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tak disangka-sangka. Kalau menurut tak mungkin dapat rezeki seperti ini. Sedangkan dia jelas tadi kerja di perusahaan, gajinya per bulannya taruhlah 7 juta. Kalau lembur tambah 500.000 misalnya kan. Tapi bagi orang-orang yang terus bertakwa, tadi kita sudah jelaskan makna takwa ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki bagi dia dari jalan yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba ada aja yang ngasih ini sama antum kan. Ya kan? Inilah keutamaan orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi memang solusi dari setiap permasalahan kita itu takwa. Maka kebalikannya, kalau orang banyak maksiatnya, rezekinya juga akan sulit. Timbul lagi masalahnya, Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang kita lihat dia tak sholat Ustaz, tapi rezekinya ngalir terus katanya. Sedangkan anak ada pengajian malam Ahad, hadir Ustaz. Sholat 5 waktu jalan terus, baca Al-Quran jalan terus, tapi sulit juga rezeki Ustaz. Apa jawaban anda kira-kira? Hah? Ada yang bisa jawab? Hah? Istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila engkau melihat seorang hamba Allah berikan kepadanya nikmat dunia, wa huwa muqimun ala ma'asihi, fa'lam innama huwa istidraj. Ketahuilah itu hanyalah istidraj, agar dia terus lalai, agar semakin besar hukuman yang Allah berikan kelak pada hari kiamat. Adapun bagi orang mukmin, ketika dia melakukan kemaksiatan, langsung Allah tampakkan hukumannya, Allah persulit rezeki dia. Lebih mantap ini seperti ini.
daripada terus maksiat, terus tak sholat, tak mau belajar, terus melakukan kemaksiatan, rezeki jalan terus, ini lebih dipertanyakan lagi nih. Ini istidrak yang seperti ini. Adapun orang yang beriman ketika dia melakukan maksiat dan dosa akan pengaruh terhadap rezekinya. Itu ya. Jadi kalau kita ingin Allah mudahkan rezeki kita, bagus-bagus kita bertakwalah kepada Allah. Kadang-kadang kita kenapa tidak Allah mudahkan rezeki kita? Karena takwa kita juga masih tanggung-tanggung. Itu masalahnya. Takwa kita masih kaleng-kaleng kata orang, masih ece-ece. Ece-ece itu bahasa Medan ya. Ngerti yang pernah ya? Ece-ece. Coba kalau takwa kita dengan sebenar-benar takwa, pasti Allah akan mudahkan rezeki kita, ikhwan. Tapi jangan juga antum beranggapan rezeki itu hanya sekedar berbentuk harta saja, materi saja, enggak. Rezeki di sini maknanya luas, ya. Allah berikan kesehatan, itu rezeki. Allah berikan kepada kita anak, itu rezeki juga. Jadi jangan hanya sebatas rezeki itu hanya uang. Kalau banyak uang, oh ini baru rezeki, enggak. Kita ini bisa hadir di majelis ilmu, rezeki dari Allah. Hidayah kan, rezeki dari Allah itu. Banyak orang di belakang padang ini. Banyak tadi yang sholat maghrib, yang mau duduk di majelis ilmu, teman-teman aja lah. Allah berikan kepada mereka rezeki itu. Dan tentunya rezeki dari Allah yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah kan. Ya, jadi orang yang bertakwa Allah akan mudahkan bagi dia. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari segala permasalahan, kesulitan-kesulitannya. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak disangka. Jadi kalau kita banyak masalah di dunia, udah mungkin masih kurang takwa kita kepada Allah. Itu aja, jangan menyalahkan yang lain-lain. Banyak masalah rezeki itu sulit kali, mungkin karena kurang ketakwaan kita kepada Allah. Nah, lanjut kita lagi ya, satu ayat lagi nih. Berapa menit lagi salat Isya? 4 menit lagi. Kita baca satu ayat lagi. Kemudian dalil yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan. Dan para ulama berselisih pendapat mengenai makna al-furqan dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan makna furqan adalah jalan keluar. Sebagaimana tadi dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. Ada juga yang mengatakan makna furqan di sini adalah pertolongan dari Allah. Tapi makna yang tepat yang dimaksud dengan furqan di sini adalah orang yang bertakwa Allah akan mudahkan bagi dia untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi makna furqannya di sini adalah Allah berikan bagi dia pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentu ini nikmat yang sangat besar nih. Ketika seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena ada juga di antara manusia tak tahu dia mana yang hak, mana yang batil, sama dia. Tak Allah berikan kepada dia kemampuan atau ilmu untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini sangat bahaya orang yang seperti ini. Tak tahu dia mana yang hak, mana yang batil. Dihantam aja sama dia semua. Karena ketika seorang mengetahui mana yang hak, dia akan kerjakan, mana yang batil dia akan tinggalkan. Ini adalah keselamatan kan? Maka apabila kalian bertakwa kepada Allah, kata Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian al-furqan. Makna furqan di sini adalah Allah berikan kepada orang yang bertakwa tersebut pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan dengan bertakwa Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Keutamaan takwa ini. Kalau seorang bertakwa kepada Allah akan berikan kepada dia furqan. Makna furqan tadi apa? Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian tak sampai di sini saja, Allah katakan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dengan bertakwa.
wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu mempunyai keutamaan yang sangat besar. Subhanallah. Ini diantara dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi berkaitan dengan masalah takwa. Ini dalil-dalil dari Al-Quran ya. Meskipun masih banyak ayat-ayat yang lainnya, bukan ini aja. Namun menurut beliau ini adalah diantara ayat yang paling penting menjelaskan masalah takwa. Sehingga yang beliau bawakan hanya 1, 2, 3, 4, hanya 5 ayat aja. Namun ini bukanlah pembatasan. Perintah untuk bertakwa di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Karena pentingnya masalah takwa ini. Makanya Rasulullah ketika ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallahu wa husnul khuluq. Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga setelah tauhid, maka Rasulullah katakan bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kalau takwa kan berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Kalau akhlak yang baik berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan makhluk yang lainnya. Maka tidak boleh misalnya sholatnya mantap, ibadahnya mantap, hubungannya dengan Allah mantap, tapi hubungannya sama manusia tak mantap, sama aja. Harus bagus hubungan dengan Allah, bagus hubungan dengan manusia, baru 2 jempol. Makanya ada namanya hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Dua-duanya ini harus dijaga. Nggak bisa salah satunya aja, nggak bisa. Masih terancam. Kalau salah satunya kita jaga, masih terancam masuk neraka jahanam. Hubungan dengan Allah diperbaiki, hubungan dengan manusia juga harus diperbaiki. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan takwa. Memperbaiki hubungan kita dengan manusia dengan akhlak yang baik. Taib. Insyaallah kalau Allah berikan kesempatan pada pertemuan yang akan datang, kita akan membacakan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini berkaitan dengan takwa. Ini baru ayat-ayat Al-Quran yang dalil-dalil dari Al-Quran yang beliau kumpulkan dalam bab ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan pada salat Isya nanti kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.